Jadi kita akan sneak peek aja ngelihat hal yang sedikit-sedikit aja gitu supaya kita bisa mulai familiarisasi diri dengan topik carbon capture and sequestration (CCS) atau ada juga yang menyebutnya carbon capture utilization and storage (CCUS). Jadi kita awali dengan mengapa sih CCS ini adalah sebuah keharusan untuk diaplikasikan. Nah, berbicara tentang CCS, pasti kita harus bermula dari isu global temperature dan CO2 concentration di atmosfer, gitu ya. Kita perlu tahu bahwa ada banyak sekali sumber-sumber yang melepaskan CO2 ke atmosfer. Tentu saja ada dari fossil fuel combustion, ya, ada fossil fuel combustion, dekomposisi dari hal-hal yang nature gitu ya, yang bio-bio itu ketika dia decompose itu akan rilis CO2. Deforestation, land use change gitu semuanya itu juga bisa melepaskan CO2. Respirasi, smoking dan lain sebagainya itu juga bisa merilis. Ada juga difusi dari CO2 dari lautan yang sebenarnya kalau kita to be honest ya, itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang dirilis oleh fuel combustion oleh oil and gas industry. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sumber CO2 lepas ke atmosfer seperti itu dan kita perlu tahu dan mungkin kita bisa membalance public opinion yang menganggap bahwa we are the main problem gitu yang melepaskan CO2 ke atmosfer. Padahal sebenarnya tidak. Nah, ketika berbicara tentang temperature dan CO2 concentration, kita selalu akan membahas plot ini. Itu adanya konektivitas, korelasi antara carbon CO2 concentration di atmosfer dengan kenaikan temperatur global. Seperti itu. Dan dilihat di sini, trennya itu semakin menukik tajam dengan semakin majunya industrialisasi. Seperti itu. Dan dapat dilihat di aksis yang kiri, itu sudah plus 0,1 dan sekarang sudah di level plus 1,1 kenaikan temperatur derajat Celcius dari tren mula-mula. Dan ini tentu saja dapat berdampak panjang pada climate change. Dan kalau kita forecast ya, business as usual, dan misalnya kita aplikasikan persamaan yang di bawah, di mana jumlah CO2 yang akan dilepas gitu ya, itu berbanding lurus dengan hal yang ini, populasi, dikali GDP per populasi, dikali berapa banyak energi yang dipakai per GDP, dikali CO2 yang dilepas per BTU, dikurang CO2 yang bisa di-sequester, yang bisa ditangkap dan disimpan. Kalau kita bisnis as usual, itu forecast-nya akan seperti ini. Gitu ya. Kita sudah ada di level 450 ppm. Sementara kalau kita bandingkan dengan era pre-industrial, itu 280 ppm. Dan ini sangat berbahaya ya gitu. Bahkan ada target kita tidak boleh melewati plus 2 derajat Celcius. Karena itu bisa akan memberikan dampak climate change yang irreversible. Point of no return gitu. Jadi kita nggak bisa balik lagi kalau kita sudah menyentuh plus 2 derajat Celcius gitu ya. Makanya ini sangat dicegah. Jangan sampai kita naik terus seperti itu. Jadi intinya CO2 emisi itu harus dikurangi. Konsentrasi CO2 di atmosfer harus dikurangi, emisinya perlu dikurangi, dan ini target yang sementara dipegang gitu ya. Ada target dari 2019 sampai 2070, kita harus menurunkan emisi sebanyak, let's say 35 gigaton CO2 per tahun. Dan kalau kita cek dari report IEA ya, International Energy Agency, ada beberapa hal yang bisa di-apply untuk mencapai target ambisius ini gitu ya. Kalau kita cuman avoid demand, ya demand-nya itu dikurangi aja, itu efeknya hanya yang warna ungu. Kalau kita pakai bioenergi mengganti beberapa fossil fuel, kita bisa mengurangkan sebanyak ini. Kalau kita optimasi teknologinya, kita bisa dapat yang oranye yang atas. Kalau kita pindah ke elektrifikasi, itu dampaknya signifikan, itu yang biru. Seperti ini, yang biru muda ya, seperti itu. Dan kalau kita bertanya tentang CCUS, maka partnya yang ini. Dapat terlihat gitu ya, bahwa CCUS itu memegang peranan penting untuk mencapai target ini atau untuk mencapai net zero. Dia kontribusinya bisa sampai 1/6 dari target penurunan emisi. Jadi CCUS itu sangat-sangat penting. Nah, dari sini kita akan membahas CCS atau CCUS itu seperti apa singkatnya in a nutshell. Sebenarnya ada banyak sekali teknik
carbon sequestration method, teman-teman. Sequestration itu sebenarnya artinya adalah get rid CO2 dari atmosfer. Jadi anything yang bisa mengambil CO2 dari atmosfer, menyimpannya atau mengkonvertnya itu kita sebut sebagai sequestration. Sequester itu artinya menyita ya gitu ya. Jadi kalau kita menyita CO2 dari atmosfer, itu adalah carbon sequestration. Dan ada banyak metodenya. Ada physical process, ada chemical process, ada biological process. Ini nggak akan dibahas semua. Tapi kita sebagai orang-orang oil and gas industry, orang-orang subsurface, kita akan bermain di subterranean storage. Jadi kita lebih banyak menyimpan, men-store CO2 itu. Dan dari berbagai opsi sequestration, seperti ini kira-kira kapasitasnya. Yang paling besar potensinya itu sebenarnya kalau kita melakukan sequestration di laut. Itu bisa sampai 1.000 sampai 10.000 lebih gigaton CO2 ekuivalen. Kalau kita simpan di deep saline formation itu juga besar, itu 100 sampai 10.000 gigaton CO2 ekuivalen. Kalau kita simpan di depleted oil and gas reservoir itu ranking 3, 100 sampai 1.000. Jadi ini adalah kapasitas potensial yang bisa kita lihat dan memang penyimpanan di laut itu yang terbesar. Sementara kalau kita lihat anthropogenic carbon emission, anthropogenic itu adalah carbon emission yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Itu bukannya menganggap remeh ya, tapi cuma 7 gigaton CO2 ekuivalen per year. Jadi kalau kita bisa open unlock full kapasitas ini, sebenarnya kita bisa cukup optimis untuk menyimpan 7 gigaton CO2 per tahunnya gitu ya, karena ini besar sekali storage-nya. Nah, skematik CCUS itu seperti apa? Kita berangkat dari capture, kita apply teknologi-teknologi absorpsi, adsorpsi, membrane gitu ya. Kita capture, kita tangkap CO2-nya, baru kita transport, bisa pakai pipeline, bisa pakai tangki, bisa pakai shipping. Ada yang kita pakai, kita use ya, kita convert atau kita uh, pakai untuk berbagai chemical seperti itu bisa, tapi ada juga yang bisa kita store, yang kita simpan di aquifer, di reservoir, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini pathway-nya, jadi ada CCUS, kita bisa fokus ke utilization, kita bisa fokus ke storage. Utilization bisa pakai conversion, bisa non-conversion. Ada yang untuk mineralisasi, biological product, chemical product, banyak sekali value chain-nya seperti itu ya. Sementara kalau non-conversion bisa kita pakai untuk gas rumah kaca, untuk perkebunan gitu ya, vegetasi, atau juga untuk food processing packaging gitu. Untuk storage, bisa untuk geological storage, disimpan aja, bisa untuk enhance oil recovery, bisa kombinasi, enhance geothermal, dan juga enhance CBM. Nah, sekarang tentu saja interest kita utama adalah di geological dong ya, CO2 geological sequestration. Jadi seperti ini bentuknya, konsepnya kira-kira ya. Jadi ada oil production, ada biomass production ya, biomass energy, ada coal, ada semen industri yang banyak sekali merilis CO2 gitu ya, dan juga ada chemical plant. Semuanya itu disatukan ya untuk let's say menghasilkan energi. Seperti itu ya, karena ini merupakan sumber-sumber energi semuanya. Baru kan rilis CO2. Nah, ketika rilis CO2 ada suatu fasilitas yang akan menangkap dan mengumpulkan CO2 tersebut, di capture, dikumpulkan, di store sementara. Gitu ya. Jadi kemudian ditransport, ada yang untuk mineral carbonation ya, dia akan dikonvert menjadi let's say CaCO3 dan lain sebagainya. Ada yang industrial use dan ada yang di geological onshore storage, ada yang di geological offshore storage gitu ya. Ada yang dipakai untuk enhance oil recovery dan lain sebagainya. Jadi ini skema big picture-nya seperti itu ya. Jadi bukan cuman storage aja baru kita sudah puas dengan CCUS. Tidak, harus ada fasilitas yang mengcapture, harus ada yang mengumpulkan, harus ada yang mentransport. Nah, tapi kita nggak bisa asal mentransport CO2 gitu ya. CO2 ditransport dan disimpan untuk CCUS itu dalam kondisi supercritical. Kenapa kita harus kejar supercritical? Karena supercritical CO2 itu lebih kecil volumenya, jadi kita bisa menyimpan CO2 lebih banyak.
Nah, kita bisa mencapai kondisi superkritikal ini diagram fasanya itu pada kondisi 88 Fahrenheit, 1057 psi. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Kalau kita di kondisi atmosfer, besar sekali CO2-nya. Tapi kalau kita kompres dia, kita jadikan superkritikal, dan kita perlu pastikan dia disimpan pada reservoir yang cukup dalam untuk menjaga pressure dia ya, supaya kondisi dia, state dia itu masih dalam kondisi supercritical ketika di store di geological compartment seperti itu. Dan ini sama, ada pressure, temperature, dan depth diagram. Kalau kita bicara supercritical, kita sudah menyentuh dari 250 kg per meter kubik sampai 850 kg per meter kubik. Jadi kalau water itu 1000 kg per meter kubik, CO2 supercritical ini masih lebih ringan. Tapi of course lebih berat dari gas. Nah, konsepnya sebenarnya mirip aja dengan injection biasa ya, kurang lebih sama. Jadi ada sumur, kita inject, CO2 kondisi supercritical masuk dalam reservoir, itu kita sebutnya CO2 plume. Oke, jadi konsepnya sama, dia harus punya seal atau caprock. Kalau kita di depleted reservoir, berarti sebaiknya dia ada anticline dan seal-nya itu harus impermeable. Dan kalau kita store di reservoir, aquifer gitu ya, tentu saja dia harus punya porositas yang cukup untuk bisa men-store CO2, permeable yang cukup supaya bisa moving, bisa flowing, injectivity-nya cukup. Kalau kita ingin menyimpan di reservoir, maka sebaiknya reservoir itu sudah depleted. Seperti itu ya, kita ambil oilnya, kita ambil gasnya, CO2-nya bisa disimpan. Dan untuk geological storage, tentu saja komponen yang sangat penting itu waktu. Karena waktu ini akan meng-allow terjadinya dissolution CO2, absorption CO2, dan nantinya mineralisasi CO2 tersebut supaya dia bisa disimpan secara permanen di dalam reservoir. Nah, ada beberapa jenis geological storage, teman-teman. Jadi, nomor satu itu ada depleted oil and gas reservoir, gitu ya. Jadi, kita punya banyak lapangan onshore maupun offshore. Kalau sudah depleted, itu satu kandidat untuk jadi storage. Kemudian, kita pakai untuk CO2 enhanced oil recovery. Itu udah jelas, kita udah tahu dari dulu. Ada juga yang salin aquifer. Itu bisa kita simpan di salin aquifer. Di sini gitu ya, salin aquifer. Unminable coal seam, jadi tambang batu bara atau zona reservoir batu bara yang tidak bisa ditambang, itu bisa kita jadikan tempat untuk storage, nomor 4. Kemudian juga use of CO2 in enhanced coal bed methane recovery, ya untuk enhanced CBM juga bisa kita simpan di situ. Dan ada juga opsi-opsi lain seperti dia diinjek ke reservoir basalt, dan lain sebagainya, oil shale dan lain sebagainya. Kalau basalt ini nanti terjadi mineralisasi, jadi CO2-nya jadi mineral ketika kita simpan di basalt. Seperti itu. Jadi kita simpan di reservoir dan ada banyak opsinya. Cuman tentu saja karakterisasi reservoir tuh banyaknya hanya di 1 dan 2, di depleted oil and gas reservoir dan untuk CO2 enhanced recovery. Sementara kalau kita nyimpan di aquifer, bisa dibilang datanya itu sedikit sekali, jadi knowledge kita terhadap aquifer tersebut masih minim, kita perlu banyak data untuk bisa pakai dia untuk jadi geological storage. Nah, untuk kita pede menjamin bahwa CO2 itu will be there always, itu sebenarnya kita mengetahui ada beberapa mekanisme trapping. Ada yang namanya structural trapping, jadi CO2-nya diperangkap karena efek struktural atau stratigrafik. Ada akibat residual trapping, solubility trapping, dan mineral trapping. Kalau structural and stratigraphic trapping ini udah jelas, ini seperti oil and gas. Intinya dia perlu ada seal, ada caprock gitu ya, atau ada batuan lain secara stratigrafi yang permeable-nya sangat kecil atau let's say kita bilang impermeable, maka CO2 akan terperangkap di situ. Gitu ya. Sampai saat ini merupakan trapping utama yang dipakai secara commercial use untuk CCUS. Seperti itu ya. Karena memang ya, kita pakai ini di depleted oil and gas reservoir atau di CO2 EOR karena kita udah tahu di situ ada caprock, ada seal, ada batas gitu ya, permeability barrier, kita bisa simpan CO2 di situ. Nah, residual trapping itu seperti ya kita tahu nama bahasanya residual oil saturation gitu ya.
Itu adalah CO2 yang keperangkap di kapileri, di dalam pori-pori batuan dan menjadi residu di situ. Gitu ya. Jadi ketika plume CO2 itu bergerak along the reservoir, pasti ada CO2 yang ketinggalan. Ketinggalan dan keperangkap di dalam pori-pori batuan seperti itu, dan droplet-droplet ini immobile. Jadi kita bisa cukup confidence gitu ya bahwa CO2 akan permanently stay there. Ya, jadi residual trapping ini menjamin CO2 terperangkap di situ. Tapi bukan cuma itu gitu ya. CO2 yang ada di reservoir dan berkontak dengan brine itu akan mengalami dissolution. Ya, dia akan larut di dalam brine. Reaksinya tuh seperti ini. Jadi CO2 bertemu dengan water dari brine, ya akan dia menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat ini akan ionisasi lebih lanjut dari jadi H+ dan jadi bikarbonat seperti itu. Jadi bikarbonat, ya dengan dia jadi bikarbonat aja, CO2 secara jumlah molnya kan akan turun. Ya CO2 jadi hilang, dia menjadi senyawa lain atau dia menjadi compound yang lain yaitu bikarbonat seperti itu. Dan bikarbonat secara kimia bukanlah CO2. Jadi bisa kita bilang kita menghilangkan CO2 melalui solubility trapping. Nah, tapi yang lebih membuat dia permanen lagi itu adalah ketika bikarbonat ini bertemu dengan ion-ion positif dari mineral dalam reservoir. Misalnya ada CaCO3 di dalam gitu ya. Ada ion Mg2+ di reservoir itu udah pasti. Ada Fe2+ misalnya gitu ya. Kalau dia bertemu dengan bikarbonat, nah dia akan mengalami mineralisasi dan dia akan presipitasi di dalam di permukaan grain batuan gitu ya. Jadi bisa kita bilang ya akan permanen CO2 sebagai mineral di dalam reservoir gitu. Jadi ada 4 mekanisme utama yang bisa meningkatkan yes CO2 itu akan stay di sana gitu ya. Nah, cuman kalau kita bicara tentang trapping tersebut, kita tidak bicara tentang 1, 2, 10 tahun gitu ya. Kita bicara unfortunately itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu ya. Jadi seperti ini kurvanya kita injeksi selama let's say 10, 20, 30 tahun. Pada periode itu CO2 akan trap filling sembari dia physical trapping gitu ya di di caprock, di seal dan lain sebagainya. Baru dia dissolution, residual trapping, mineralisasi ini butuh waktu yang sangat lama, adsorpsi dia menempel di permukaan batuan seperti itu. Dan ini butuh waktu yang cukup panjang. Tapi nggak apa-apa kalau kita bisa menjamin CO2 yang leaking, yang rilis kembali ke permukaan itu sedikit, kita bisa cukup confident CO2 stay there dan menunggu waktunya aja mengalami mineralisasi. Nah, ini ada beberapa skenario injeksi ya, berdasarkan bagaimana kita mengetahui karakter dari reservoir. Jadi ada yang pakai skenario A, jadi dia inject gitu ya, inject dan dia langsung menuju ke reservoir yang karakter-karakternya itu memungkinkan terjadinya solubility trapping, mineral trapping, dan mineralization trapping seperti itu ya, langsung aja gitu. Tapi ada juga yang formasi B yang dia cuma mentok sampai solubility trapping aja. Komponen reservoirnya itu tidak memungkinkan terjadinya mineralisasi. Itu ada juga, tergantung karakter dari reservoir itu. Ada juga yang skema C gitu ya. Jadi dia nginjek dulu dan somehow di dalam reservoir dia bertemu dengan zona yang memungkinkan terjadinya solubility trapping, mineral trapping dan lain sebagainya. Jadi dia bisa masuk ke tracking yang ini. Ada juga yang kalau kita injek stratigraphic atau structural trapping, ya kita cuman puas sampai ionic atau solubility trapping saja dan tidak ada komponen lain yang memungkinkan terjadinya mineralisasi. Jadi kita perlu tahu, kita perlu karakter reservoir kita, memungkinkan nggak terjadinya residual trapping, ionic atau solubility trapping, dan terutama mineral trapping gitu ya. Karena dengan adanya trapping itu kita bisa cukup confident CO2 akan permanen di situ. Nah, ini ada sedikit perbandingan ya antara conventional trapping dengan structural dan stratigraphic. Kalau kita pakai depleted oil and gas reservoir, ada anticline dengan caprock, kita simpan CO2-nya, dia tersimpan dengan structural and stratigraphic trapping.
good news-nya kita punya banyak data untuk reservoir-reservoir dengan conventional trapping, tapi sayangnya reservoir tersebut biasanya masih produksi, jadi may not be available for decades. Berapa puluh tahun ke depan kita belum bisa simpan CO2 di situ gitu ya, kecuali dia bisa untuk CO2 EOR. Dan unfortunately reservoir-reservoir ini sebenarnya kalau secara size itu limited storage capacity-nya seperti itu. Yang lebih besar sebenarnya kalau kita pakai deep saline aquifer gitu ya. Pada deep saline aquifer, mekanisme utama yang dia pakai itu bukan structural trapping akibat adanya caprock atau seal. Yang dikejar terutama untuk deep saline formation ini adalah residual dan solubility trapping yang jumlahnya bisa jauh lebih besar dari structural trapping seperti itu ya. Dan good news-nya tentu saja aquifer ini available anytime. Kita kalau mau kita bisa inject di situ gitu ya. Storage-nya sangat besar. Tapi tentu saja datanya sangat sedikit gitu ya. Jadi kemungkinan besar oil and gas akan mulai banyak eksplorasi aquifer, mengambil data, analogi data dan lain sebagainya. Dan tentu saja komponen yang sangat penting dalam storage capacity itu adalah bagaimana kita menentukan atau mengestimasi CO2-nya seberapa banyak yang bisa kita store di situ. Reservoir itu, aquifer itu seberapa besar storage capacity-nya. Dan ada banyak cara metode penentuannya gitu ya. Yang paling gampang, yang paling sederhana adalah US Department of Energy. Kalau kita pakai structural and stratigraphic trapping, ya mirip-mirip dengan cara menghitung OIP atau OJIP. Ya, ada area, ada thickness, ada porosity, 1 - saturasi. Di sini ada densitas CO2 dan ada faktor yang disebut efisiensinya gitu. Seberapa efisien penyimpanan di situ gitu. Tentu saja efisiensi akan turun ketika ada risiko leaking, bocor melalui sumur, bocor melalui fault dan lain sebagainya. Ada metode-metode lain juga untuk menentukan storage dari solubility trapping, storage dari residual trapping gitu ya. Storage lain, mineral trapping gitu. Itu metode perhitungannya di masih diteliti. Ini metode secara analitik, tapi tentu saja secara numerik bisa kalau model reservoirnya sudah jadi. Nah, unfortunately, walaupun tadi kita udah ngomong mekanismenya banyak dan cukup confident, sebenarnya ada banyak juga potensial leakage route gitu ya. Misalnya yang A, kalau CO2 pressure-nya itu melampaui capillary pressure, bisa dia rilis ke atmosfer karena tekanannya tinggi, maybe overinject. Bisa juga yang B, CO2 yang sudah rilis itu bertemu dengan fault dan lari ke permukaan, gitu ya. Bisa juga yang C, jadi ada lubang di caprock, ada lubang di seal, tentu saja CO2 bisa lari ke atas. Jadi integrity, continuity dari caprock ini sangat penting seperti itu. Yang D misalnya injected CO2 migrates update, increases reservoir pressure dan permeability default. Yang E dia CO2 escape melalui sumur-sumur yang jelek di plug and abandon. Ya, tentu saja bisa CO2 rilis dari sumur-sumur yang jelek di plug and abandon. Kemudian natural flow dissolve CO2 lari ke atas akibat natural flow biasa karena perbedaan density CO2 lebih ringan, CO2 bisa duluan lepas. Kemudian G, dissolve CO2 escape to atmosphere via ocean. Ya, jadi misalnya reservoirnya connected dengan aquifer, dia lewat melalui aquifer, aquifernya bertemu dengan aquifer di permukaan dan laut, sungai, ya CO2 bisa rilis di situ. Tapi remedial measure-nya juga ada untuk masing-masing potensi. Ya, extract and purify groundwater. Ya, ini mau nggak mau harus kita kayak gitu. Atau untuk yang C, kita remove CO2 dan inject somewhere. Kalau ternyata caprock-nya ada bolong-bolongnya, ada gap-gapnya. Kita bisa turunkan injection rate, injection pressure. Untuk sumur-sumur bocor, kita bisa replug dengan semen. Untuk sumur-sumur yang CO2 rilis karena natural flow, ya kita tangkap dan injeksikan balik CO2-nya. Kalau yang lewat ke ocean, mau nggak mau kita tangkap dan kita reinjeksi lagi gitu. Jadi di permukaan kita juga sudah harus ancang-ancang, ada monitoring flux CO2-nya, kita tangkap, kita injek lagi. Dan akibat risiko tersebut, monitoringnya juga komprehensif untuk CO2 injection ini.
mulai dari remote sensing ada, isotropic and chemical tracer ada, kemudian fluid sampling, pressure monitoring, ini tadi ya surface flux monitoring, jadi flux CO2 yang rilis melewati tanah kembali ke atmosfer itu bisa kita ukur fluxnya gitu ya. Kita juga bisa melihat terjadinya surface deformation, misalnya terjadi something di reservoir di bawah gitu ya, itu bisa kita analisis. Kemudian juga vertical seismic profile, VSP gitu ya, surface seismic profile, logging, pasti core analysis gitu ya, dan juga crosswell seismic testing. Dan juga atmospheric detection, ada banyak macam-macam yang bisa dilakukan untuk mengetahui performa dan sustainability dari CO2 ini. Nah, ini slide-slide terakhir, ada banyak CO2 source di Indonesia, mulai dari Alur Siwah, ini aset-aset kita, Kuala Langsa, kemudian di sini ada Arung Nowera, Singa, seperti itu ya. Dan juga lapangan-lapangan lain, Isna Tuna, Senoro, Tangguh, ini yang terkenal. Kemudian ada Gundih, seperti itu. Dan potensi-potensi depleted oil reservoir juga sudah dipetakan, depleted gas reservoir juga sudah dipetakan, basin-basin di Indonesia, baik yang sudah dieksplor, sudah diproduksi, atau yang belum disentuh, itu sudah terpetakan, dan itu semua jadi potensial tempat CO2 storage. Tapi yang sekarang sudah ada studinya, itu ada di CO2 EOR, Sukowati Field, di Pertamina EP, 15 milion ton CO2 selama 25 tahun, baru CO2 EGR Gundih Field, CO2 EGR Tangguh Field, dan kalau di total ini potensinya bisa sampai 48 milion ton CO2 yang bisa di-store. Nah, terakhir sebagai penutup, key message ya, CCS, Carbon Sequestration, Carbon Capture and Sequestration itu must, sebuah keharusan untuk net zero. CCS teknologi itu sudah well known, udah banyak dan bisa dideploy even today. Geological storage melalui CO2 enhanced oil recovery itu sudah komersial, tapi studi lebih jauh itu dibutuhkan untuk storage lain. Dan sebenarnya oil and gas industry itu bisa kita cukup confident bilang kita itu global leader dalam developing dan deploying CCS atau CCUS. Jadi sebenarnya oil and gas industry itu should be able to balance negative public opinion against oil and gas company gitu ya. Jadi udah banyak growing negative thinking about oil and gas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bawa isu ini, sebenarnya oil and gas itu bisa balance itu semua gitu. Bahkan kita adalah global leader untuk mencapai net zero dengan CCUS. Oke, jadi demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan.